Menurut banyak orang, kecerdasan emosional adalah keterampilan yang harus dikuasai di zaman sekarang. Gak cuma sebagai dasar perilaku manusia, kecerdasan emosional membuat seseorang lebih unggul ketika berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini lanjutan dari video kemarin ya, soal ciri-ciri orang dengan kecerdasan emosional yang rendah. Yang ini videonya. Kalau penonton silakan ditonton dulu ya. Kita akan fokus membahas bagaimana menghadapi orang seperti itu. Sekali lagi, kecerdasan emosional berarti kemampuan memahami, menggunakan, dan mengelola emosi diri sendiri dengan cara yang positif. Emosi positif ini berguna untuk menghilangkan stres, berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi tantangan, dan meredakan konflik. Kalau semua orang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, pasti sih dunia ini akan lebih tenang dan damai. Tapi kenyataannya kan tidak semua orang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi ya. Di sekitar kita masih banyak orang-orang dengan kecerdasan emosional yang rendah. Orang dengan kecerdasan emosional rendah umumnya sulit bergaul, sulit diajak bekerja sama, dan tak mampu mendeteksi perasaannya sendiri maupun orang lain. Nah, gimana cara menghadapi orang-orang seperti itu? Pasti sulit banget kan, bahkan bisa bikin kita makan hati. Tapi ya gak mungkin juga kita menghindari mereka dan teman-teman kita sendiri. Ada beberapa cara menghadapi orang yang kecerdasan emosionalnya rendah. Kita akan bahas berdasarkan kebiasaan yang muncul ya. Kesimpulan kemarin kan mereka itu merasa paling benar, tidak punya empati, suka menyalahkan orang lain, emosinya tidak stabil dan mudah stres. Kalau kita lihat jauh ke dalam perasaan orang seperti itu, mereka sejujurnya kesepian karena tidak punya teman dekat untuk berbagi perasaan. Manusia itu secara alami kan nggak bisa memendam emosi atau perasaan. Ada kebutuhan untuk melepaskan perasaan, entah dengan ngobrol atau nulis status di medsos. Tujuannya supaya perasaannya plong. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah menjadi teman yang tahu perasaan orang tersebut. Nggak harus jadi sahabat karib ya nggak apa-apa. Minimal orang itu tahu kita open-minded dengan sikap dan sifatnya. Kita bisa menjadi tempat dia mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya. Palingan di awal-awal ya dia akan banyak ngomong soal ketidakpuasan dia sama si A, sama si B, dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Ya udah, dengerin dulu aja, jangan merespon terlalu berlebihan. Lihat cara pandang dia dan kondisi ideal seperti apa yang dia inginkan. Lalu, ketika dia susah membedakan mana yang etis dan mana yang tidak, misal ketika di situasi tertentu bercandaannya dia nggak pada tempatnya gitu. Nah, kita bisa mulai dengan mengabaikan bercandaan dia. Anggap aja tidak pernah keluar kata-kata dari mulutnya. Ketika bercandaan dia tidak ada yang merespon, dia akan mulai rese kan, mulai ngegas lagi yang lebih dalam. Lalu biasanya akan mudah tersulut emosi. Alihkan saja perhatiannya dengan mengajak cerita hal yang membuat dia excited. Misalnya soal pencapaian dia selama ini yang dia banggakan. Atau bisa juga ajak ngobrol soal topik yang lagi dia pantengin. Cara menghadapi orang dengan kecerdasan emosional rendah di tahap 2 ini bisa terjadi kalau kita mau jalanin tahap pertama, yaitu menjadi teman bagi dirinya. Kalau masih sulit untuk jadi teman dia, ingat ini, tidak semua orang di dunia ini baik dan tidak semua orang jahat. Setiap orang punya sisi baik dan sisi buruk tuh secara bersamaan. Tinggal kecenderungannya yang sering muncul tuh yang mana? Sisi baiknya atau sisi buruknya? Nah, tugas kita adalah melihat sisi baiknya dan membantu memunculkan sisi baiknya secara terus-menerus. Pas sisi buruk orang tersebut muncul, cepat-cepat balikin lagi ke sisi baiknya. Gak ada orang yang sempurna di dunia ini memang. Sesekali melepaskan sisi buruk terus, ya enggak apa-apa. Meski dia terlihat buruk ya enggak apa-apa sih. Yang penting kita tahu hal ini pas nggak berdampak ke orang lain. Jadi dampaknya nggak terlalu meluas gitu. Lalu masuk tahap selanjutnya. Kita ajak orang tersebut agar kecerdasan emosionalnya mulai tumbuh tinggi. Setiap dia mulai menyalahkan keadaan, tidak berempati, kita ajak dia untuk berpikir dari sudut pandang orang lain. Kenapa mereka berpikir seperti itu ya? Dan akhirnya melakukan tindakan yang menurut teman kita ini salah, nggak benar. Pasti semua hal ada kronologinya kan, ada sebab akibat di dalamnya. Nah, kita mulai ajak teman kita ini yang nyebeli tadi ya, untuk diskusi sebabnya apa.
Ngomongin akibat itu sedikit aja, perbanyak ngomongin penyebabnya dan alasan dibalik sebab itu. Ini penting banget ya, karena ketika kita mau mengerti dan memahami orang dengan emosional yang rendah, otomatis kita sedang belajar untuk meningkatkan kualitas kecerdasan emosional diri kita sendiri. Dampaknya akan membuat kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih mau mengerti orang lain, lebih mau bergaul dan belajar. Ini akan membuat kita menjadi pribadi yang punya prinsip dan kepercayaan diri yang tinggi juga. Otomatis kita bisa lebih diterima di lingkungan manapun. Kebahagiaan terbesar manusia adalah ketika dia menjadi orang yang berguna untuk orang dan lingkungan di sekitarnya. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi pribadi unggul yang akan membawa kedamaian dimanapun kita berada. Membangun kemanusiaan akan membangun peradaban. Pada akhirnya, impian untuk menambah populasi manusia dengan kecerdasan emosional yang tinggi dan matang akan bisa terwujud nyata. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan